Halo semuanya, saya Yohanes Susike. Di sini akan menjelaskan sedikit mengenai klasifikasi dari prokariotik. Klasifikasi prokariotik mengacu pada analisis variasi RNA organisme. Prokariotik ini secara fundamental dipisahkan menjadi dua kelompok yang berbeda, yaitu Archaebacteria dan Eubacteria. Yang pertama dari Archaebacteria. Karakteristik yang dimiliki oleh Archaebacteria antara lain: A. Sel penyusun tubuhnya bertipe prokariotik. B. Mempunyai simpel RNA polimerase. C. Dinding sel bukan dari peptidoglikan. D. Tidak mempunyai membran nukleus dan tidak mempunyai organel sel. E. ARNT-nya berupa metionin. F. Sensitif pada toksin difteri. Archaebacteria diklasifikasikan berdasarkan habitatnya menjadi 3 kelompok: metanogen, halofit ekstrim atau suka garam, dan termoasidofil, suka panas dan asam. Yang pertama, metanogen. Metanogen ini hidupnya bersifat anaerob atau tidak memerlukan oksigen dan heterotrof, dapat menghasilkan metan atau CH4. Tempat hidupnya di lumpur, rawa-rawa, saluran pencernaan, anai-anai atau rayap, saluran pencernaan sapi, saluran pencernaan manusia, dan lain-lain. Contohnya Lacnospira multiparus. Organisme ini mampu menyederhanakan peptin, yang juga Suchomonas amylotica mempunyai kemampuan menguraikan amilum. Yang B. Halofit ekstrim. Sebagian besar mikroorganisme ini bersifat aerob heterotrof, walaupun ada yang bersifat anaerob dan fotosintetik dengan pigmen yang dimiliki berupa bakteri rhodopsin. Habitat pada lingkungan berkadar garam tinggi seperti danau Great Salt atau danau garam, laut mati, atau di dalam makanan yang bergaram. Yang ketiga atau C. Termoasidofil. Archaebacteria adalah organisme uniseluler tidak berklorofil prokariot, hidup dalam lingkungan yang berekstrim. Termoasidofil adalah mikroorganisme kemoautotrof yang dapat memanfaatkan H2S sebagai sumber energi. Hidup di lingkungan panas 60-80 derajat dan pH 2-4. Habitat dari sumber air panas seperti Sulfolobus di Taman Nasional Yellowstone atau kawah gunung berapi di dasar laut. Yang kedua, Eubacteria. Eubacteria disebut juga bakteri sejati, sama dengan Archaebacteria, yang bersifat prokariotik. Ciri-ciri yang dimiliki oleh bakteri ini antara lain: yang satu, mempunyai dinding sel yang mengandung peptidoglykan. Yang kedua, telah mempunyai organel sel berupa ribosom yang mengandung satu jenis ARN polimerase. Yang ketiga, membran plasmanya mengandung lipid dan ikatan ester. 4. Sel bakteri mempunyai kemampuan untuk mensekresikan lendir ke permukaan dinding selnya. Lendir ini jika terakumulasi akan dapat membentuk kapsul, dan kapsul inilah sebagai pelindung untuk mempertahankan diri jika kondisi lingkungannya tidak menguntungkannya baginya. Yang kelima, sitoplasma. Bakteri terdiri dari protein, karbohidrat, lemak, ion organik, kromatofora. Juga terdapat organel sel kecil-kecil yang disebut ribosom dan dapat nukleat sebagai penyusun ADN dan ARN.